Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga rekan-rekan di sana sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana sih memilih kriteria sitasi atau referensi yang baik ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi dari pengalaman saya, sitasi yang baik itu saya akan dapatkan yang pertama kriterianya adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan. Jadi ketika kita menuliskan pengertian gitu kan, misalkan pengertian sistem informasi adalah, usahakan apa yang kita sitasi, kita ambil referensinya itu ya benar-benar dia dari jurnal yang membahas tentang sistem informasi. Jangan sampai melenceng dari arah lainnya, mungkin dari ekonomi umum atau memang bahkan atau jurnal yang katakanlah tidak ada bahasan sistem informasi sama sekali. Nah, ini jangan sampai kita melakukan sitasi seperti itu. Yang kedua, kriteria selanjutnya adalah biasanya kalau saya melakukan penelitian, saya itu akan lebih merekomendasikan ketika kita itu mengambil referensi dari yang pertama Scopus ya. Scopus itu bisa Q1 sampai Q4. Yang kedua bisa menggunakan sitasi di Sinta 1 sampai 3. Biasanya saya juga merekomendasikan untuk menggunakan sitasi dari Sinta 1 sampai 3. Mengapa? Karena di dalam level penelitian dari Scopus dan Sinta 1 sampai 3 itu cukup qualified datanya. Jadi memang data yang ditawarkan itu cukup bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Kemudian ketika kita mensitasi, biasanya beberapa rumah jurnal mensyaratkan juga kita itu harus mensitasi jurnal yang sudah terbit di jurnal yang kita tuju. Oke. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memahami kualitas sitasi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal dan kualitas sitasi itu yang baik seperti ini, maka saya akan memperagakan bagaimana sih caranya kita akan mendapatkan sitasi yang baik tersebut. Nah, kita nanti akan menjajai Scopus dan Sinta ini. Oke. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah buka link ScienceDirect gitu ya. Link ScienceDirect ini banyak jurnal gratis yang ada di sini dan nanti bisa dicek Scopus. Nah, untuk ngecek Scopusnya kita pakai ini SCGR atau Cimago ya. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan accounting system. Nah, ketika kita mengetikkan accounting system di dalam ScienceDirect, maka kita akan mendapati banyak jurnal, mungkin ada 1 juta jurnal lebih ini di sini, yang akan tampil. Dan ini bisa dijadikan referensi buat rekan-rekan untuk menulis jurnal. Nah, untuk menseleksi jurnal, biasanya kan kita maunya 5 tahun terakhir. Nah, ini tinggal dicentang aja. Nah, cari aja yang sampai 2024 ya. Nih. Atau kalau ada 2025 ini apa ini? Terus kita pilihnya riset artikel. Kemudian bisa juga review. Kita pilih ini semua. Kita pilih bahasa Inggris dan jangan lupa kita pilih yang open access biar kita mudah untuk downloadnya. Nah, ketika nanti teman-teman udah mendapati jurnal ini sesuai filternya ini, sesuai dengan filter yang teman-teman inginkan, maka langkah selanjutnya teman-teman harus membaca abstraknya. Nah, kira-kira abstraknya ini cocok enggak gitu dengan apa yang panjenengan, dengan apa yang teman-teman tulis gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini dirasa cocok ya dicentang. Ya, kalau ini ada lagi ini cocok ya karena ada bahas sama ya centang. Nah, di sini ada yang sama ini centang.
Kalau udah dicentang, ya ini tinggal di-download. Nah, tapi sebelum itu sebetulnya kalau misalkan teman-teman ragu bahwasanya jurnal ini masuk ke indeks Scopus atau tidak, maka teman-teman bisa melakukan langkah ini untuk mengecek di Stimaku. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, kita klik aja jurnalnya seperti ini. Udah ke download ya. Nah, di sini ada jurnal informatik ya, informatik. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di stimaku.gr.com. Ini saya paste, saya enter. Jika nanti jurnal metrik ini ada di sini, maka jurnal yang telah diterbitkan di ScienceDirect ini dia masuk ke Scopus. Tapi kalau dia itu ternyata tidak ada, maka jurnal yang ada di sini tidak terindeks Scopus. Ya. Kira-kira ada nggak jurnal yang masuk ke ScienceDirect tapi nggak ke indeks Scopus? Biasanya ada. Tapi biasanya juga dia sudah bagus juga. Masuknya mungkin di MDPI itu juga bagus juga itu. Jadi di sini kita klik ya. Kita lihat ranknya, dia Q berapa. Oh ternyata ketika kita lihat Q1, berarti ini sangat proven ketika kita gunakan sebagai citasi ya, atau referensi. Nah, teman-teman bisa cari yang lain juga. Ini yang untuk Scopus. Nah, bagaimana Mas kalau misalkan kita untuk Sinta? Nah, kalau untuk Sinta, teman-teman silahkan buka sinta.kemendikbud. Kemendikbud. Nah, ketika teman-teman masuk di sinta.kemendikbud ini teman-teman silahkan cari di source journal dulu. Klik ya, source journal. Kemudian teman-teman bisa filter. Nah, kita ingin citasi yang kita gunakan tuh Sinta 1-3 di bagian ekonomi. Maka kalau di Sinta kita harus cari publishernya dulu. Nah, jadi kita agak bedain ya. Kalau misalkan kita ScienceDirect kan kita enak judul ya. Kalau di Sinta kita cari publishernya. Kenapa? Ya karena biasanya search engine di sini itu kurang akurat sih. Jadi dan nggak kurang lah gitu. Nggak sebagus punyanya ScienceDirect. Jadi caranya seperti itu biar nanti memudahkan teman-teman dalam mencari citasi. Misalkan saya ingin mencari citasi di Sinta 1 sini. Kita buka websitenya dulu sih. Klik open. Nah, tadi saya bukanya di sistem informasi. Nah, nanti saya coba di sini sistem. Ya, tadi di sistem informasi atau sistem accounting lah. Accounting system. Nah, kita cari di search-nya sini, ada nggak di jurnal yang di International Journal Business ini tentang accounting system. Nah, ini kan notabene kan jurnal ekonomi ya, umum. Accounting system. Enter. Nah, ternyata muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa digunakan sebagai referensi teman-teman untuk bisa menulis jurnal. Nah, ini salah satu contohnya. Begitupun juga yang lain gitu. Ketika kita mau minta Sinta 3 aja ya, udah Sinta 3. Tapi biasanya Sinta 3 ini kalau semisal di Sinta 1 dan 2 itu ada, lebih baik Sinta 3 dihilangkan untuk ngambil citasi karena kualitas tulisannya kadang bisa dipercaya, kadang masih ngambang gitu. Mending sekalian diperbaiki di Sinta 2, Sinta 1 bagus. Karena di Sinta 1 dan 2 itu biasanya beberapa jurnal udah masuk ke Scopus juga. Wah, oke, di sini misalkan
kita mintanya Sinta 3 ekonomi ya. Nah, ini ada akuntansi pajak. Atau mungkin di sini ya. Nah, kita cari shortnya. Ya. Kita ketikkan lagi accounting system. Ada nggak di jurnal ini, di publisher ini itu tentang terbitan ini? Oh, ternyata nggak ada. Berarti dia nggak apa ya istilah, nggak menerbitkan artikel ini. Ya teman-teman harus cari lagi gitu. Cari publisher yang katakanlah menerbitkan jurnal seperti itu gitu. Ya. Nah, ini kebetulan ada akuntansi ya. Nah, ini dari Unmer. Nah, ini kita coba. Ada nggak ini? Oh, ternyata ada cuma satu. Nah, berarti kalau di Sinta 1, Sinta 2 mungkin accounting system banyak. Tapi mungkin kalau di sini di jurnal akuntansi ya mungkin. Ini silahkan nanti teman-teman explore masing-masing. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam mendapatkan sitasi. Jadi sitasi tadi saya ulang kembali sebagai kesimpulan. Sitasi yang baik itu pertama harus sesuai dengan apa yang diungkapkan. Nah, yang kedua harus berada di level penelitian yang terpercaya, proven. Jadi data-data itu proven. Biasanya yang benar-benar proven itu ada di U1 sampai Q4 atau Scopus lah. Atau misalkan Sinta ya Sinta 1 sampai Sinta 3. Nah, kemudian biasanya untuk jurnal-jurnal tertentu ketika kita menerbitkan, misalkan kita mau menerbitkan di sini, biasanya ada di jurnal Gajah Mada ini kan, biasanya ada syarat untuk memasukkan 1 atau 2 penelitian yang sudah terbit ke dalam tulisan kita. Nah, ini yang penting perlu diperhatikan dan jangan lupa. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga tips ini membantu kalian dalam menulis jurnal indeks nasional ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.